Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu ASN di mana saja berada. Berikut saya akan update reformasi birokrasi ASN yang sudah mulai diberlakukan di daerah. Di sini maka akan ada jabatan dan usia ASN yang berpotensi dirumahkan. Sebelum kita bahas, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, di 22 Desember kemarin pernah saya update bahwa ke depan ASN akan dikurangi yang jumlahnya sebanyak 1,6 juta. Namun disebutkan Kemenpan pada saat itu tidak dipecat melainkan dirumahkan, dan itu sudah mulai diberlakukan di daerah. Ini dikutip dari Detik, tergantikan robot 400 PNS di Jawa Barat digeser Pak Ridwan Kamil. Kehadiran kecerdasan buatan untuk mempercepat proses birokrasi telah dilakukan secara bertahap di dalam pemerintahan. Salah satunya adalah di Jawa Barat, sekitar 400 pegawai negeri sipil dirotasi karena hadirnya teknologi. Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan rotasi dan mutasi kepala dinas dengan menggunakan sistem dan AI, Artificial Intelligence maksudnya. Ia menyebut sistem promosi jabatan itu baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Disebutkan, kami punya sistem komputer yang menilai objektivitas PNS di Jabar. Setiap ada lowongan komputer menominasikan 3 terbaik dilihat dari kapasitas dan integrasinya. Saya tinggal melantik tanpa harus tanya jawab dan lain sebagainya, ucap Pak Emil. Nah, ini memang menjadi salah satu program pemerintah di tahun depan yang mana sudah dimulai melalui pengisian aplikasi My SAPK, Bapak Ibu sekalian. Setiap ASN di sana sudah dipetakan besaran nilai kompetensinya, termasuk juga ada performansnya di sana. Maka kemungkinan ke depan ya ini juga akan sudah mulai berlaku secara menyeluruh. Paling utamanya ini akan berimbas kepada jabatan pelaksana, dan yang paling memungkinkan adalah Bapak Ibu ASN yang usianya memasuki usia pensiun akan pertama kali dipilih pemerintah untuk dirumahkan sebagai imbas dari reformasi birokrasi. Ditambahkan, selain promosi jabatan, Kang Emil menyebut sistem perencanaan dan pembangunan di Jabar pun telah beralih menggunakan teknologi digital berbasis aplikasi. Ratusan PNS pun digeser dari pekerjaannya yang sifatnya rutinitas menjadi yang lebih dinamis. Akibatnya, ada 400 PNS yang harus saya geser karena dia dulu cuma input. Karena ada 5 proses pembangunan. Progres pertama input, progres kedua input, progres ketiga input dalam proses pembangunan di Jabar. Sekarang pakai robot, maka 400 PNS digeser ke pekerjaan dinamis. Saya beri tugas promosikan rebana, target 2 investor oleh kamu, bereskan krisis di sana. Promosikan petani milenial, target 1000 lulusan petani milenial. PNS bergeser tidak struktural. Di masa depan, PNS di Jabar tidak struktural lagi. Mulai tahun depan, tidak ada lagi eselon 4 misalnya. Kita tidak bisa hindari perubahan itu, ditambahkan oleh Pak Emil. Nah, oleh karenanya, akibat dari pergeseran ini, maka akan ada ya pegawai yang tersisih. Hal mana akan terjadi sistem pergantian tugas di dalam instansi tersebut. Dan hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Pak Satya Pratama, yang mengatakan ke depan pemerintah akan lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Atas dasar itu, jumlah PNS akan dirampingkan dan dikurangi secara bertahap. Jadi, PNS digantikan robot. Kedepannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap. Meski begitu, bukan berarti seluruh PNS akan dipecat dan digantikan robot, melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi. Jelaskan, tidak dihilangkan, tetapi ada PNS namun jumlahnya tidak gemuk atau besar. Konsep ini akan terus dimatangkan dan butuh perencanaan lebih komprehensif. Untuk itu waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. Masih dikaji lebih lanjut, jelas Pak Satya. Rencana PNS digantikan robot pertama kali diungkapkan oleh Presiden Jokowi di tahun 2019. Saat itu beliau meminta maaf kepada pejabat eselon 3 dan 4 jika harus terpangkas karena akan digantikan dengan artificial intelligence.
Maaf kalau di sini ada eselon 3 dan 4. Kita akan pangkas mulai tahun depan agar terjadi kecepatan dalam setiap pemutusan perubahan dunia yang begitu cepat. Pelan-pelan saja, disampaikan Pak Jokowi pada saat pemaparan di tahun 2019. Dan hal ini juga ditanggapi oleh Perekayasa Muda BRIN yang merespon soal rotasi 400 PNS dengan artificial intelligence. Dikutip dari CNN, Perekayasa Muda ORPTT, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, merespon langkah Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil yang merotasi 400 pegawai negeri sipil dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Perekayasa Muda Artificial Intelligence BRIN, Bu Dini Pronitasari mengatakan yang dilakukan RK dengan mengadopsi teknologi AI untuk melakukan proses dalam pemilihan pejabat dan juga 400 ASN yang melakukan pekerjaan yang bisa digantikan teknologi AI sesuatu hal yang patut diapresiasi. Sistem manajemen talenta di mana sistem tersebut mampu memberikan penilaian objektif terkait prestasi ASN di Jawa Barat. Sistem tersebut dapat menominasikan talenta-talenta terbaik untuk bisa menduduki jabatan tertentu. Lebih lanjut, Bu Dini menjelaskan sistem tersebut dianggap mampu memberikan penilaian objektif terkait prestasi ASN di Jawa Barat. Ia mengatakan AL dapat menominasikan talenta-talenta terbaik untuk bisa menduduki jabatan tertentu yang dilihat dari beberapa fitur sistem yang ditanamkan seperti kapasitas dan integritas. Bu Dini mengatakan pemerintah harus siap mengadopsi teknologi dan melakukan transformasi digital dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan pintar atau smart government. Dengan mengadopsi AL, pemerintah bisa melakukan penghematan biaya operasional, meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan memangkas birokrasi yang terlalu panjang, serta melakukan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat berdasarkan data. Namun, disebutkan pemanfaatan dan adopsi teknologi ini juga harus dilakukan secara prudent atau bijaksana, kemudian providen atau cermat dan trustworthy atau terpercaya, serta sesuai dengan jati diri bangsa. Lebih lanjut, beliau mengatakan dalam 5 tahun terakhir ekonomi digital di Indonesia telah berkembang pesat. Berdasarkan data dari Digital Economy Summit 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan pertumbuhan yang paling cepat. Jadi inilah salah satu arah kebijakan yang akan mulai diberlakukan oleh pemerintah di tahun 2022 nanti, melihat apa yang sudah dipersiapkan di tahun ini. Semoga tentunya ini menjadi sebuah program yang bisa meningkatkan kesejahteraan bagi Bapak Ibu PNS yang nantinya tetap akan bekerja, hal mana penggajian akan disesuaikan dengan penilaian kinerja. Barangkali ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.